Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan mempelajari dan mempraktikkan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software Smart PLS. Nah, di dalam analisis SEM Smart PLS itu dikenal dua jenis analisis, yaitu analisis inner model dan analisis outer model. Nah, analisis inner model itu berkaitan dengan analisis struktural modelnya, ya. Misalnya mengenai P koefisiennya, uji T-nya, lalu model fit-nya. Nah, itu adalah analisis struktural model. Sedangkan analisis outer model itu berkaitan dengan validitas dan reliabilitasnya. Nah, pada kesempatan video kali ini yang akan kita pelajari dan akan kita praktekkan itu adalah analisis outer model. Jadi kita hanya akan menganalisis atau menguji validitas dan reliabilitas. Oke, jadi pengujian validitas menggunakan Smart PLS, ya, validitas dan reliabilitas. Khususnya untuk validitas itu terdiri atas dua, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Nah, convergent validity itu kalau kita sederhanakan, ya, pengertiannya kalau disederhanakan itu adalah validitas yang dilakukan, ya, uji validitas yang dilakukan dengan mengkorelasikan, ya, antara suatu konstruk, ya, suatu konstruk dengan konstruk lain yang memiliki kemiripan konstruk. Nah, kalau seandainya korelasinya itu tinggi, maka bisa dikatakan valid. Tapi kalau korelasinya rendah, bisa dikatakan tidak valid. Nah, contohnya adalah misal kita sedang membuat instrumen mengenai minat belajar. Lalu kita ingin menguji validitas instrumen yang kita buat ini, maka convergent validity-nya adalah kita mengkorelasikannya dengan instrumen lain yang sejenis konstruknya. Misalnya kita mengkorelasikannya itu dengan instrumen motivasi belajar misalnya. Ini kan motivasi belajar dan minat belajar itu adalah dua konstruk yang masih memiliki kemiripan. Kalau seandainya korelasinya tinggi, maka instrumen yang kita buat ini valid. Tapi kalau korelasinya rendah, maka bisa dikatakan instrumen yang kita buat ini tidak valid. Nah, di dalam Smart PLS, dalam uji validitas konvergen dalam Smart PLS itu dilihat dari loading factor dan average variance. Nah, loading factor ini itu kita melihat korelasi antara indikator dengan variabelnya. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya itu nanti pada saat kita praktek, ya. Jadi loading factor itu mengkorelasikan antara indikator atau item dengan variabelnya. Nah, itu karena indikator ini kan mencerminkan variabel, ya, jadi bisa dikatakan sebagai convergent validity. Lalu yang berikutnya adalah average variance extracted. Nah, average variance extracted ini juga masuk dalam convergent validity karena mengaitkan dengan indikator. Jadi kalau average variance-nya ini kan didasarkan pada nilai minimalnya itu adalah 0,5. Kalau di bawah 0,5 berarti indikator dan variabel kita itu belum valid, tidak valid. Tapi kalau di atas 0,5 berarti indikator kita itu sudah valid, ya.
Nah, itu kalau convergent validity. Lalu yang berikut adalah diskriminan validity. Nah, kalau di convergent validity itu adalah kita mengkorelasikan antara dua konstruk yang sejenis, ya. Maka di diskriminan validity itu adalah kita mengkorelasikan dua konstruk yang berbeda. Contoh, kita sedang membuat instrumen minat belajar yang tadi dicontohkan, lalu kita mengkorelasikannya itu dengan konstruk yang lain yang berbeda. Misalnya kita mengkorelasikannya dengan malas belajar, misalnya instrumen malas belajar. Nah, ini kan dua konstruk yang berbeda. Kalau seandainya korelasinya rendah, maka bisa dikatakan instrumen yang kita buat itu valid. Tapi kalau korelasinya tinggi, justru tidak valid. Nah, itu apa ya? Itu pengertian dari diskriminan validity. Lalu di dalam Smart PLS, diskriminan validity itu dianalisis dengan melihat Fornell-Lecker criterion dan cross loading. Nah, kalau Fornell-Lecker criterion ini itu melihat korelasi antara variabel dengan variabel lain, ya, yang berbeda. Nah, jadi dua variabel itu adalah dua variabel yang berbeda. Nah, kalau seandainya korelasinya antara variabel itu sendiri dengan variabel itu sendiri harusnya lebih besar dari korelasi antara variabel itu dengan variabel yang lain. Nah, di sini saya contohkan misalnya variabel minat belajar, kan. Nah, variabel minat belajar seharusnya korelasinya itu lebih tinggi dengan variabel minat belajar sendiri dibandingkan dengan variabel yang lain. Kira-kira analisis Fornell-Lecker itu seperti itu, ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti pada saat kita praktek. Lalu untuk cross loading ini itu korelasi itu menjelaskan menganalisis soal korelasi antara indikator dengan variabelnya, ya, indikator dengan variabelnya. Jadi indikator itu dia harus memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dengan variabelnya dibanding dengan variabel yang lain. Nah, itu jelasnya nanti pada saat kita praktek. Oke, nah itu penjelasan mengenai uji validitas dalam Smart PLS. Nah, lalu yang berikut itu uji reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitasnya ini itu ada dua, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai mempraktekkan analisisnya. Oke, yang pertama-tama saya memiliki data, ya. Nah, ini adalah model penelitiannya itu, yang penelitiannya adalah pengaruh dari kepuasan kerja dan kompensasi terhadap kinerja. Nah, jadi yang kuning ini KK1 dan sampai KK12 ini adalah kepuasan kerja, ya. KK ini kan kepuasan kerja. Lalu KO1 ya, dan sampai seterusnya itu adalah kompensasi. Sedangkan K1 ini adalah kinerja, K ini adalah kinerja. Nah, jadi di sini ada dua variabel bebas, atau kalau kita menggunakan SEM Smart PLS itu variabel bebas itu disebut dengan variabel endogen, ya. Nah, ini variabel bebasnya itu adalah kepuasan kerja dan kompensasi, sedangkan variabel terikatnya atau variabel dependennya atau variabel eksogennya itu adalah kinerja. Nah, jadi data kita seperti ini, ya, kita harus buat data seperti ini, ya, menggabungkan datanya antara variabel bebas dan variabel terikatnya, ya, kita gabungkan seperti ini, lalu kemudian kita simpan. Nah, simpannya itu dalam bentuk file CSV, ya. Nah, kita simpannya dalam bentuk file CSV. Nah, ini simpan sebagai CSV, ya. Karena Smart PLS itu dia hanya akan bisa membaca kalau kita menyimpannya dalam bentuk file CSV. Nah, ini jadi simpan dalam bentuk file CSV. Jadi saya sudah simpan, jadi saya tidak perlu simpan lagi. Nah, selanjutnya
masuk ke Smart PLS nya. Ini saya sudah buka Smart PLS nya, lalu kita masuk pada new project ya. Di sini saya tulis validitas, uji validitas dan reliabilitas, uji validitas dan reliabilitas. Oke, seperti ini. Lalu saya sudah ada ternyata projectnya, sudah ada uji validitas dan reliabilitas. Oke, misalnya begini ya. Oke, nah oke, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan data kita dengan cara kita mengklik, double klik to import data. Ini double klik to import data. Nah ini datanya ini, data Smart PLS ya. Kita open. Nah ini langsung oke. Nah kalau seandainya muncul tabel-tabel seperti ini, berarti data kita itu berhasil dimasukkan ke Smart PLS. Kita lihat missing value-nya tidak ada, sample size-nya adalah 76 ya. Sample size-nya ada 76, indikatornya 35. Nah, ini minimal skor, maksimal skor, standar deviasi, squamous, mean, median, nah ini semua. Oke. Sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menggambarkan modelnya. Jadi model kita itu adalah dua variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Ya, modelnya seperti itu ya. Jadi variabel kepuasan kerja dan kompensasi mempengaruhi kinerja. Nah, modelnya seperti itu ya. Oke, kita klik yang ini, uji validitas yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita masukkan data kita ya. Kita mau menggambar, kita masukkan pertama-tama. Jadi saya akan menggunakan cara seperti ini ya. Saya akan blok ke satu ini kinerja ya. Jadi kita akan blok satu-satu indikatornya ke satu, lalu sampai ke 10 ya. Ini lalu saya masukkan. Oke, nah sudah ada. Saya sampai ke atas. Nah, lalu langkah kedua adalah masukkan kinerjanya, kompensasinya ya, K1 sampai ke 13. Oke, masukkan. Oke. Oke. Oh, maaf. Oke. Nah, langkah berikutnya masukkan kepuasan kerjanya. Oke. 1 sampai 12. Oke. Masukkan. Oke, langkah berikutnya kita rapikan dulu ya. Jadi modelnya tadi itu adalah pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, variabel bebas kita adalah kepuasan kerja dan kompensasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. Maka kinerjanya akan saya kesinikan, lalu kepuasan kerjanya ke sini. Nah, kepuasan kerjanya ke sini. Oke. Nah, lalu ini supaya rapi, ini saya ubah ya, saya pindahkan yang kuning ini ke sebelahnya, ke sini. Caranya, nah ini saya pakai yang ini, saya ubah. Nah ini supaya lebih rapi. Oke. Nah, langkah berikutnya itu saya akan namakan variabelnya. Karena di sini kan belum ada namanya, masih tertulis laten variabel 3, laten variabel 2, laten variabel 1. Saya akan ganti namanya menjadi, saya pakai rename. Nah, ini adalah kepuasan kerja. Oke. Saya ganti jadi kepuasan kerja. Oke. Lalu yang ini saya ganti jadi kompensasi. Oke. Nah, lalu yang ini saya ganti dari kinerja.
aja. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mengumpulkan antar variabel ya. Antar variabel bebas dan kita akan mengumpulkan variabel bebas ini ke variabel terikatnya, yaitu gini aja. Caranya kita pakai ini connect ya. Lalu kita hubungkan. Nah, ini sudah terhubung. Kalau dia sudah terhubung, maka bulatan merahnya akan berubah jadi bulatan biru ya. Ini kalau sudah muncul bulatan sudah berubah warnanya menjadi bulatan biru, itu berarti sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mulai menganalisis outer modelnya, yaitu validitas dan reliabilitasnya. Nah, caranya adalah kita pakai menu calculate, ini yang paling ujung calculate, lalu kita pilih PLS algorithm ya. PLS algorithm, klik ya. Nah, PLS algorithm, lalu kemudian kita biarkan saja ya. Ini settingan ini kita biarkan saja, jangan diubah-ubah. Lalu kita pilih start calculation. Nah, ini dia sudah mengkalkulasi. Kita kembali ke gambar kita, model kita. Nah, ini sudah muncul ada angka-angka ya. Nah, angka-angka ini menunjukkan loading factor ya. Nih, angka-angka yang ini itu menunjukkan loading factor. Ini juga loading factor. Nah, langkah pertama kan kita akan menguji validitas. Nah, validitas di sini itu dilihat pada pertama convergent validity itu pada loading factor ya. Nah, pada loading factor yang ini ya, ini loading factor ini. Nah, ini loading factor. Nah, kita kembali ke sini, kita akan lihat saja di ini ya, di path coefficientnya. Kita lihat pada outer loading. Nah, ini angka-angka ini adalah loading factor yang ini. Nah, loading factor yang ini, angka-angka ini ya. Nah, sama saja ya, ini juga. Nah, ini loading factornya. Nah, caranya adalah loading factor ini kalau di Smart PLS dia harus bernilai, kalau yang valid itu bernilai di atas 0,7. Jadi kalau di atas 0,7 maka dia akan berwarna hijau. Tapi kalau di bawah 0,7 warnanya akan merah seperti ini. Nah, yang nilai yang berwarna merah ini adalah loading factor yang tidak valid ya, atau indikator yang tidak valid. Nah, indikator yang tidak valid ini akan kita buang ya, Nah, caranya buang adalah kita akan menghapusnya dari sini ya. Kita akan hapus misalnya begini ya. Nah, ini akan delete begini. Nah, tapi pertama-tama kita harus mencatat terlebih dahulu. Jadi pada saat kita menghapus itu, kita perlu mencatat terlebih dahulu indikator-indikator mana saja yang tidak valid. Nah, mengapa harus dicatat? Karena pada saat kita menghapus, misalnya saya akan menghapus KK1 misalnya. Nah, ketika saya menghapus KK1 karena tidak valid, maka angka-angka ini akan hilang. Akan hilang dan kemudian ini PLS algorithm ini juga akan hilang. Otomatis kan kita akan calculate ulang. Nah, jadi langkah terbaiknya adalah kita mencatat indikator-indikator yang tidak valid. Ya, kita perlu mencatat. Nah, di sini kita lihat indikator-indikator yang tidak valid itu adalah K1, K10, K2, K3, K5, K7, K8, K9, lalu ada K2, K3, KK2, KK3, KO1, KO11, KO13, lalu KO5, KO9. Nah, jadi kita perlu mencatat semuanya ya, Nah, setelah dicatat, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita mulai menghapus. Nah, pertama-tama kita akan menghapus yang kepuasan kerja ini ya. Nah, kepuasan kerja ini itu kalau tidak salah cuma
ya, keputusan kerja itu nah keputusan kerja itu cuma KK2 dan KK3 ya. Nah, jadi keputusan kerja itu KK2 dan KK3. Nah, ini kita hapus. KK2 kita hapus dengan KK3 yang kita hapus. Lalu untuk kompensasinya itu ada KO1 ya. Ini KO1 yang ini ya. Nah, ini kan setelah kita hapus kan nilainya hilang kan? Nilainya hilang. Nah, ini kan otomatis kita kerja ulang lagi, kita harus kalkulasi lagi. Nah, tapi kalau dengan mencatat kita tidak perlu kalkulasi lagi karena kita sudah mencatat. Nah, di sini saya mencatat untuk kompensasinya ini yang tidak valid, indikatornya itu adalah KO1. Nah, ini KO1 kita hapus. Jadi walaupun tidak ada nilainya, kita tahu bahwa KO1 itu tidak valid karena kita sudah mencatat. Lalu KO11. Nih KO11 ya. Nah, lalu yang berikut KO13. Nah, ini KO13. Kita hapus. Lalu yang berikut KO5. Nih KO5 kita hapus. Lalu yang berikut KO9. Nih KO9 kita hapus. Nah, lalu berikutnya kinerja. Nah, untuk kinerja ini itu yang valid itu cuma K4 dan K6. Sehingga yang lain kita hapus. K1 kita hapus. K10 kita hapus. K2 juga kita hapus karena tidak valid. K3 juga. Nah, K4 itu valid. K5 tidak valid, kita hapus. Lalu K6 juga valid ya. Jadi yang valid cuma 2 ya. Yang valid cuma 2 indikator. Oke, K9. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa banyak sekali indikator yang terhapus ya, yang tidak valid. Terlebih misalnya yang kinerja ini. Nah, oleh karena itu, pada saat kita membuat instrumen atau mengembangkan instrumen, nah, alangkah baiknya kita membuat instrumen itu dengan benar-benar dengan benar-benar teliti, dengan benar-benar detail, supaya yang kita hasilkan itu baik gitu. Misalnya ketika kita membuat indikatornya ya, itu harus benar-benar kita pastikan bahwa indikator-indikator yang kita buat terhadap variabel itu benar-benar indikator yang mencerminkan atau merepresentasikan variabelnya. Nah, supaya nanti pada saat kita menganalisisnya, mengolahnya, misalnya dengan Smart PLS ini, tidak banyak indikator yang terhapus karena tidak valid gitu. Jadi benar-benar saat kita mengembangkan instrumen itu, benar-benar kita harus membuatnya secara detail. Benar-benar indikator yang kita buat itu harus benar-benar merepresentasikan variabelnya. Nah, karena memang ada mahasiswa itu yang membuat indikator itu asal-asalan aja gitu. Padahal tidak mudah kita membuat indikator supaya indikator itu benar-benar merepresentasikan variabelnya. Langkah-langkahnya harus benar-benar benar-benar cermat ya, benar-benar teliti, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya, instrumen yang baik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita sudah menghasilkan yang pertama yaitu loading faktornya. Jadi analisis loading faktornya sudah selesai. Nah, sebenarnya belum selesai. Jadi setelah kita menghapusnya seperti ini, lalu langkah berikutnya adalah kita calculate lagi. Nah, kita calculate lagi. Kita pilih calculate, lalu pilih lagi PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, kita cari lagi apakah masih ada indikator yang tidak valid. Ternyata masih ada, ini 0,7 ya. KK4 ini dengan KK4 dengan KO3 ya, KK4 dengan KO3. Nah, ini mengapa setelah kita hapus tuh kok masih tetap ada yang tidak valid? Karena setelah kita hapuskan itu otomatis ada perubahan gitu di dalam indikatornya. Nah, indikatornya kan menjadi berkurang gitu untuk setiap variabel. Nah,
indikator berkurang, maka akan berubah juga ininya misalnya loading faktornya juga akan mengalami perubahan gitu, sehingga bisa terjadi bahwa ada indikator yang loading faktornya juga masih rendah. Nah, tadi kita lihat itu ada KK4 dan KO3 ya, itu yang tidak valid, yang loading faktornya rendah. KK4, kita lihat KK4, nah ini KK4 kita hapus. Oke, lalu yang berikut KO3. Nah, ini KO3 juga tidak valid, kita hapus. Nah, selanjutnya kita kalkulate lagi sampai kita mendapatkan yang benar-benar valid ya. Oke, lalu kita lihat lagi di outer loading. Kita lihat lagi di outer loading. Nah, ternyata semuanya sudah valid karena semuanya sudah berwarna hijau atau lebih dari 0,7. Nah, ini sudah valid semua. Oke, jadi langkah pertama convergent validity-nya, yaitu loading faktornya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu melihat average variance extracted-nya. Nah, kita buka lagi. Nah, untuk melihat average variance extracted-nya itu kita lihat pada ini, construct reliability dan validity. Nah, ini adalah nilai average variance extracted-nya. Nah, nilai average variance extracted ini harus lebih dari 0,5. Kalau dia lebih dari 0,5, maka bisa kita katakan indikator-indikator kita itu sudah valid atau sudah merepresentasikan variabelnya. Nah, di sini kita lihat semuanya sudah valid ya, karena sudah di atas 0,5, ya sudah valid. Nah, kalau seandainya ada yang masih merah atau belum valid, maka itu mengindikasikan bahwa masih ada indikator kita itu yang belum valid atau tidak valid. Nah, maka kita bisa kembali ke indikatornya, kita hapus indikator tersebut. Tapi karena ini semuanya sudah valid, jadi kita tidak perlu kembali ke indikator ya, karena semuanya sudah valid. Oke. Setelah kita tahu ini sudah valid ya, berarti convergent validity-nya sudah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya kita ke diskriminan validity-nya. Kita akan melihat Forner-Laker criterion dan cross loading-nya. Kita kembali ke sini. Nah, untuk melihatnya kita ke menu diskriminan validity ini. Nah, ini ada Forner-Laker criterion dan cross loading. Pertama kita lihat di Forner-Laker criterion. Nah, di Forner-Laker criterion ini, itu yang akan kita analisis itu adalah korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan korelasi antara variabel itu dengan variabel lain. Misalnya, ini kan variabel kepuasan kerja ya. Nah, saya buat perbesar begini supaya mudah. Ini variabel kepuasan kerja. Variabel kepuasan kerja ini korelasi dengan kepuasan kerja itu sendiri adalah 0,816. Ya, kepuasan kerja korelasinya dengan kinerja adalah 0,464. Kepuasan kerja dengan kompensasi adalah 0,316. Nah, kalau seandainya korelasi antara kepuasan kerja ini dengan kepuasan kerja itu lebih besar dari korelasi antara kepuasan kerja ini dengan variabel yang lain, yaitu kinerja dan kompensasi, maka bisa kita katakan itu valid ya. Nah, kita bisa katakan itu valid. Nah, di sini kita lihat korelasi antara kepuasan kerja dan kepuasan kerja itu kan 0,8. Sedangkan korelasi antara kepuasan kerja dengan kinerja dan kompensasi itu kan lebih rendah nilainya. Berarti valid itu ya. Berarti kepuasan kerja itu valid, variabel kepuasan kerja itu valid. Lalu yang berikut kita lihat kinerja ya. Nah, kinerja ini dengan yang kita lihat kinerja ini dengan kinerja itu 0,913 ya. Nah, sedangkan kinerja ini dengan kepuasan kerja 0,4. Lalu kinerja ini dengan kompensasi itu ini 0,49. Nah, artinya di sini juga kinerja itu valid karena korelasinya lebih besar daripada korelasi dia dengan variabel yang lain.
Begitu juga dengan kompensasi. Kompensasi ini dengan kinerja 0,4. Kompensasi dengan kompensasi 0,790. Kompensasi dengan kinerja 0,4. Kompensasi dengan kepuasan kerja 0,3. Nah, itu berarti valid juga kompensasi ini ya, karena nilainya lebih besar. Nilai korelasinya itu dengan kompensasi itu sendiri adalah 0,7, sedangkan yang lain itu kan lebih kecil. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa semua variabel kita itu valid ya. Nah, itu kalau Fornelli-Lakers criterion. Nah, lalu yang berikutnya adalah cross loading. Ya, ini cross loading. Nah, cross loadingnya kita lihat di sebelahnya. Cross loading. Nah, kalau di Fornelli-Lakers criterion itu kita melihat korelasi antara variabel dengan variabel, maka di cross loading kita melihat korelasi antara indikator dengan variabel. Nah, indikator variabel dari variabel itu harusnya lebih korelasi antara indikator variabel itu dengan variabelnya harusnya lebih tinggi dibandingkan korelasi antara indikator itu dengan variabel yang lain. Saya contohkan di sini. Misalnya ke-4 dan ke-6 ini itu adalah indikator dari kinerja ya. Nah, ini kinerja. Saya perbesar ya. Nah, ini kinerja. Kita lihat indikator ke-4 dan ke-6 ini korelasinya dengan kinerja adalah 0,919 dan 0,907 ya. Sedangkan korelasi antara ke-4 dan ke-6 dengan kepuasan dengan variabel lain, yaitu variabel kepuasan, itu adalah 0,4. Lalu korelasinya dengan kompensasi adalah 0,4. Di sini kita lihat bahwa korelasi antara indikator ke-4 ke-6 ini dengan variabelnya yaitu kinerja itu lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator ini dengan variabel yang lain. Kan lebih besar kan, 0,9, sedangkan di sini kan 0,4 dan 0,4. Nah, ini menandakan bahwa variabel kita yang kinerja ini valid ya, variabel kinerja ini valid, variabel kinerja dan indikatornya itu valid. Nah, sekarang kita lihat yang ke-1, kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ya, indikator kepuasan kerja ketika dikorelasikan dengan kepuasan kerja dengan variabel kepuasan kerja itu kita lihat nilainya 0,8, 0,7, 0,8 ya, sekitar 0,7 dan 0,8. Tapi kalau kita korelasikan dengan variabel yang lain, yaitu misalnya variabel kinerja, itu kita lihat nilainya itu 0,3, 0,3, 0,4, 0,3 sekian. Kompensasi juga seperti itu ya, 0,3. Nah, ini menandakan bahwa variabel kepuasan kerja kita sudah valid ya, variabel kepuasan kerja dan indikatornya itu sudah valid. Lalu kita ke kompensasi. Nah, kita lihat kompensasi ini kalau dikorelasikan, indikator kompensasi dikorelasikan dengan variabel kompensasi itu nilainya 0,8, 0,7, 0,8 sekian. Tapi kalau dikorelasikan dengan variabel yang lain, itu nilainya misalnya dengan kepuasan itu nilainya adalah 0,1, 0,2, 0,3. Lalu dengan kinerja itu 0,3, 0,4, 0,3. Nah, ini juga menandakan bahwa variabel kompensasi juga sudah valid ya, secara diskriminan ya, sudah valid indikatornya. Oke, jadi untuk diskriminan validitinya ya, untuk Fornelli-Lakers criterion dan cross loadingnya itu semuanya sudah kita analisis dan ternyata valid ya, variabel kita valid dan indikatornya juga valid. Oke, jadi validitas itu sudah selesai ya, validitas sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita uji reliabilitasnya. Nah, di sini reliabilitasnya itu cuma dua, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Kita masuk lagi. Nah, untuk melihat reliabilitasnya itu kita menggunakan ini, construct reliability and validity. Kita buka. Nah, di sini kita lihat ada Cronbach alpha. Ini Cronbach alpha dan composite reliability. Kita lihat di sini Cronbach alpha-nya itu nilainya itu semuanya di atas 0,7 dan berwarna hijau ya nilainya, skornya. Nah, ini menandakan bahwa variabel kita itu semuanya sudah reliable ya. Begitu juga dengan composite reliability-nya juga nilainya di atas 0,7. Ini menandakan
variabel kita juga sudah reliable menggunakan ukuran composite reliability. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita melihat analisis atau uji validitas dan reliabilitasnya semuanya sudah selesai, dan kita bisa mengatakan bahwa variabel kita dan indikator-indikatornya semuanya sudah valid ya. Nah, sampai di sini analisis outer model yang kita lakukan ya, analisis outer model yang kita lakukan itu sudah selesai. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan kepada analisis yang berikutnya, yaitu analisis inner modelnya. Nah, untuk analisis inner modelnya kita akan lanjut pada video yang kedua ya, video berikutnya. Nah, untuk yang saat ini kita hanya akan sampai pada analisis outer model, supaya nanti tidak terlalu banyak ya informasi yang bisa kita berikan, sehingga nanti teman-teman juga bisa lebih mencerna, lebih memahami apa yang dijelaskan di dalam video ini. Oke, saya kira sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.